Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 6. Jadi pada video kali ini saya ingin jangan sendiri. Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nah. Sekarang kami akan memberitahu kepada kalian mengenai hukum Archimedes. Selamat menyaksikan. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Respon? Lu udah paham belum tugas itu yang fisika? Tugas fisika yang apaan? Yang itu loh, kita sekelompok suruh cari tentang hukum Archimedes. Oh, hukum Archimedes. Belum sih, gue belum paham dah. Emang kayak gimana sih? Tahu aku sih hukum Archimedes itu kayak gaya apung itu. Ini udah mau jam 3 nih, ke rumah Felis yuk, OTW buat kerkom. Ayo. Ini sih pikirnya. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes like na 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 Halo Fel. Halo Halo. Felis. Lagi nonton apa? Film up nih. Jack ini mana, Fel? Belum datang. Toilet deh kayaknya, belum keluar. Duduk dulu apa? Rumah terbang. Nggak usah bayar listrik. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa bisa rumah itu terbang? Padahal kan cuma pakai balon gitu. Apaan sih? Tontonannya nggak seru banget. Mending juga nonton ini aja lah. Jangan diganti. Maksud gue, Wah, rusuh banget dah. mending ini aja nih. Kayak rusuh sana. Belum keluar itu. Ini pasti lebih seru. Yakin dah? Ini film apaan? Demi tentang Megalodon gitu, tuh. Wah, ini kenapa kapal selam bisa terbang di atas air? Di dalam air. Kalian tahu nggak? Apa sih? Nonton aja, nggak usah ditanyain terus, Ri. Iya, maaf, soalnya gue salah. Itu kan termasuk hukum Archimedes. Lu denger aja sih. Kok lu tahu? Ya kan gue dengar. Jadi hukum Archimedes itu sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Gitu. Oh ya gitu. Jadi suatu benda yang dikelilingi oleh udara atau fluida itu akan mengalami gaya angkat atau gaya apung kan? Ya. Yang besarnya sama dengan volume udara atau besar berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut gitu. Ya. Nah, contohnya tuh ada kayak balon udara, terus kapal selam, sama kapal laut, tapi Kamu ngapain sih, Kal? Kok nggak latihan si Marvin nih ngomong? Ini gua lagi liat Bali, kita ke Bali. Nih kita naik kapal. Nah itu kan termasuk hukum Archimedes juga nggak sih? Ini kan fisika ya, ya harusnya ada rumusnya nggak sih? Nah seingat gua itu Archimedes berarti kan contohnya nih ada benda nih, ada wadah. Wadah ini dikasih air nih, terus dimasukinlah benda misalnya batu gitu, terus batunya bakal keangkat ke ngambang. Nah itu gara-gara ada gaya apung. Nah gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahin dari benda
benda tersebut. Nah makanya gaya angkat tersebut sama dengan berat atau tidak. Jadi FA sama dengan W tidak. Nah karena ini kan di air, berarti W-nya itu massa jenis dikali volume. Nah jadi rumus secara keseluruhan itu adalah FA sama dengan massa jenis dikali volume dikali gravitasi gitu. Oh, gitu. Berarti kalau begitu pernah termasuk salah satu contoh hukum Archimedes dong? Wah, kan emang iya. Masa? Tapi kalian tahu nggak kenapa? Nah, Sini biar gue jelasin. Jadi setahu gua, berenang itu masuk ke dalam hukum Archimedes karena saat kita berenang itu kita memiliki gaya apung gitu. Itu semua karena tekanan di atas perenang itu lebih besar daripada tekanan di bawahnya. Gara-gara massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis udara. Oh, gitu. Iya, kayak gitu. Nah, kan tadi di contoh ada itu ya disebut kapal selam tuh jadi masuk Archimedes. Nah, itu tuh bisa naik sama bisa turun. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, kenapa? Jadi kapal selam itu bisa mengambang karena dia memiliki rongga udara atau katup atas dan bawah. Jadi kalau untuk melayang atau mengapung itu diisi sama udara dari luar. Sedangkan untuk tenggelam dia akan diisi oleh air laut untuk membuka katup atas dan bawah. Jadi udaranya akan keluar dan itu diganti sama air laut jadi bisa tenggelam. Nah untuk naik ke permukaan lagi katup atas akan dibuka. Jadi untuk naiknya katup atas dibuka. Habis itu udaranya tuh masuk untuk mendorong air lautnya keluar, jadi bisa mengapung ke atas. Sampai titik dasar tertentu atau koordinat yang diinginkan, atau bisa ditutup kembali untuk menstabilkan kapal selamnya, jadi itu. Oh, gitu. Nah, jadi tadi yang kapal selam yang Martin jelas itu sama tahu dengan konsep kapal laut. Mirip-mirip lah. Iya. Pokoknya tahu. Kan pernah mikir nggak sih, kan kapal laut itu berat. Tapi kok bisa gitu nggak tenggelam gitu? Iya juga sih. Gimana tuh Pak caranya? Sini biar jelasin. Nah jadi walaupun kapal laut itu berat, itu terbuat dari besi ditekan, tapi dia bisa nggak tenggelam dan juga karena kan kapal laut itu massa jenisnya tuh lebih besar daripada massa jenis kapal laut. Kenapa sih dia itu bisa nggak tenggelam? Jadi di dalam badan kapal laut itu terdapat rongga-rongga yang berfungsi untuk supaya kapal laut tersebut dapat terapung karena rongga-rongga tersebut itu memindahkan air laut dengan volume yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, makanya terdapat gaya angkat. Nah, gaya angkatnya itu sama dengan besar berat volume yang dipindahkan. Nah, habis itu juga rongga-rongga ini tuh yang membuat gaya angkatnya itu semakin besar. Dan juga itu gaya ini yang bikin kapalnya itu bisa terapung terus, nggak akan tenggelam gitu. Oh, gitu. Nah, tadi kan kita bahas Archimedes yang di air-air gitu kan. Nah sekarang masih ingat gak sih tadi ada balon udara. Nah balon udara itu kan ada yang itu di udara, pokoknya bukan di air. Sama sih prinsipnya. Sini mendingan gue jelasin aja. Jadi balon udara itu bisa diangkat karena ada gaya angkat. Nah gaya angkat ini terpengaruhi oleh udara yang ada di sekitarnya. Nah balon ini dapat naik ke atas kalau gaya angkatnya itu lebih besar daripada berat balon itu sendiri. Nah caranya dengan mengisi balon tersebut dengan gas yang lebih ringan daripada udara. Contohnya hidrogen atau helium. Nah, jika balon diisi dengan gas tersebut dan dengan tekanan yang cukup, maka balon tersebut akan naik ke atas dan melayang gitu. Oh, gitu. Aku mau nambahin dikit nih. Tadi kan Pak udah ngejelasin. Terus aku searching. Nah, bisa nambahin dikit nih. Jadi balon yang diisi dengan udara panas, prinsipnya sama aja. Kalau mau bahas kondisi udara di dalam balon, dapat dikurangi kepadatannya, sekaligus jaga tekanan udara agar tetap sama dengan pemanasan udara secara terus-menerus. Oh, gitu. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih kayak percobaan hukum Archimedes yang bisa kita lakuin di rumah yang sederhana gitu? Ada nggak sih? Ada lah. Dulu kita cari tahu dulu. Nah, boleh tuh. Halo semuanya, balik lagi sama kita di video pembelajaran fisika. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua salah satu percobaan tentang hukum Archimedes. Selamat menyaksikan. Jadi alat dan bahannya adalah sendok, garam, lalu ada gelas dan berisi air, dan juga pastinya telur. Halo guys, jadi apa?
Oke, jadi di video kali ini seperti yang tadi kita udah bilang sebelumnya, kita akan melakukan percobaan Archimedes dengan menggunakan telur. Nah, jadi ada 3 percobaan yang kita lakuin, yaitu gimana, Ri? Jadi ada 3 percobaan. Yang pertama itu bagaimana telurnya bisa mengapung, melayang, sama tenggelam. Nah, yang pertama kali kita akan buat yaitu di mana telurnya akan tenggelam. Jadi kalau telurnya mau tenggelam, sebenarnya kita cuma butuh 1 gelas berisikan air. Habis itu tinggal kita masukin airnya aja, tinggal kita masukin telurnya tanpa ditambahin apapun. Dan otomatis telurnya akan tenggelam. Iya guys. Nah selanjutnya kita akan mencoba bagaimana telurnya itu akan melayang. Nah, untuk supaya telurnya melayang, kita membutuhkan bantuan garam. Jadi gelas yang berisi air ini akan kita tambahkan garam supaya massa jenisnya itu bisa jadi lebih berat daripada telur. Nah, untuk takaran pertama kita mau tambahin berapa sendok dulu nih? 1 dulu, ntar aduk. Nah ya, jadi kita coba dengan tambahin 1 sendok dulu ya. Terus kita aduk dulu. Aduk sampai rata ya guys. Nah, ini kira-kira udah rata. Terus kita cobain dulu tambahin telur nih. Nah, kita coba tambahin telur. Dan di sini terlihat telurnya itu masih tenggelam, yang berarti kurang itu tambah garamnya. ya. Jadi kita membutuhkan tambahan garam supaya telurnya ini bisa terangkat. Kita keluarin lagi ya telurnya. Nah, di sini kita masukin lagi 1 sendok. Terus kita aduk lagi sampai rata. Nah udah. Nah, di sini kira-kira udah rata. Kita cobain lagi masukin telurnya nih. Nah, ternyata walaupun udah ditambahin 2 sendok garam, telurnya ini masih tenggelam nih ke bawah. Berarti garamnya masih kurang lagi nih. Tambahin garam lagi. Nah, kita keluarin lagi telurnya biar lebih gampang aduknya. Tambahin berapa, Ri? 1 sendok. 1 sendok terus ya. Sabar aja guys. Kita masukin lagi 1 sendok, lalu kita aduk lagi sampai rata. Nah, kira-kira udah rata. Terus kita coba masukin lagi telurnya. Seperti yang kalian lihat, di sini telurnya itu udah mulai agak melayang-melayang dikit. Nah, Loncat-loncat ya guys. tapi telurnya kalau kita lihat masih ada bagian yang menyentuh dasar. Jadi akan kita tambahin lagi garamnya Dikit supaya lagi. dia bisa benar-benar melayang tanpa menyentuh dasarnya. Nanti kita tambahin garam dikit lagi ya Son. Ya, dikit lagi aja. Maksudnya 1 sendok nih. Nah, jadi kita tambahin garam sedikit aja, lalu kita aduk lagi sampai rata kayak tadi. Kira-kira udah rata. Nah, kita coba masukin telurnya. Nah, bisa dilihat telurnya itu udah mulai terangkat, bahkan nggak menyentuh dasarnya sama sekali. Ya. Tapi kalau dilihat di sini, telurnya kayaknya terangkatnya terlalu tinggi sehingga ini bisa dikategorikan sebagai mengapung bukan melayang. Nah, kalau kayak gini, kita akan mengurangi airnya. Kita kurangin sedikit airnya. Nah, terus habis itu kita tambah air biasa. Air biasa yang nggak dicampur oleh apapun. Nah, bisa dilihat nih di video. Kalau telurnya itu udah nggak menyentuh atasnya nih, udah nggak keluar dari airnya. Pas di Dia tengah-tengah udah melayang gitu di dalam airnya. Ya, Dia udah nggak keluar lagi kayak tadi. Lalu yang ketiga ini ada apa nih, Ri? Ada yang mengapung. Nah, Yang mengapung nih kayak gimana, Ri? jadi ya kayak tadi garamnya kita banyak banget gitu. Nah, ntar telurnya bakal ngapung di atasnya. Nah, coba kita ya. Jadi kita masukin garam aja. Habis itu kita aduk sampai rata. Terus diaduk sampai rata ya, teman-teman, jangan lupa. Wow. Oh, ya udah kita tambahin banyak lagi garamnya. Garamnya kurang kayaknya, teman-teman. Ya tambahin segunung. Tambahin segunung ya. Udah nggak apa-apa. Kalau gini udah pasti. Kita lihat apa yang terjadi kalau airnya dicampur sama garam yang banyak banget sih tadi. Oke, udah sampai Lumayan banget ya. bening lagi nih, bukan bening lagi nih. Nah, kita coba tambahin telurnya. Apa nih yang akan terjadi? Nah, tentu saja telurnya pasti akan mengapung ya, mengapung. Sudah bukan melayang lagi. Nah, ini kita kalau coba kita diurutin gitu dari yang mengapung, tenggelam, melayang sama mengapung tuh bisa dilihat ketinggiannya berbeda-beda tuh. Nah, jadi mungkin segitu aja dulu video percobaan Archimedes kami. Sampai jumpa. Jadi guys, tadi kita sudah melihat bagaimana pembuktian dari hukum Archimedes menggunakan telur, air, dan garam, ya kan, Rin? Ya. Nah, jadi kesimpulannya itu bakal terjadi 3 keadaan. Yang pertama ada yang tenggelam, terus ini ada yang melayang, terus yang terakhir ada yang terapung
melapuk. Nah, jadi di sini saya akan jelasin yang kenapa telur itu bisa tenggelam. Bisa teman-teman lihat di percobaan tadi, kalau misalnya si gelas ini cuma diisi air, lalu hanya dimasukkan telur. Nah, itu tuh posisinya bakal tenggelam karena massa dari si telur ini tuh lebih besar daripada massa dari si airnya. Kenapa? Karena di percobaan pertama ini kita tidak ada menambahkan garam sama sekali. Garam itu berfungsi untuk memperbesar massa dari si cairannya. Karena tidak ditambahkan, maka dia itu massa dari si bendanya lebih besar sehingga dia posisinya akan tenggelam. Terus yang kedua, ini tuh dia posisinya melayang. Kenapa bisa melayang? Karena pada video tadi kita menambahkan beberapa sendok garam ke dalamnya, lalu kita aduk-aduk secara perlahan-lahan sehingga posisinya dia akan melayang. Dia bisa melayang karena massa jenis si cairannya ini tuh sama dengan massa jenis si bendanya. Jadi si garam tadi tuh berfungsi kan sudah dijelaskan untuk memperbesar massa jenis cairan. Pas saat ditambahkan garamnya beberapa sendok, diaduk secara rata, dia melayang karena massa jenis si cairan ini sama dengan massa jenis bendanya. Betul. Buat yang terapung ini, karena benda massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air, karena sudah ditambahkan banyak garam seperti yang ditambahkan oleh Fahri tadi, yang segunung garam, jadi terangkat semua, sehingga atasnya jadi kelihatan. Kesimpulan dari ketiganya adalah benda bakal tenggelam jika massa jenis si telurnya itu atau massa jenis si bendanya itu lebih besar daripada massa jenis si airnya. Nah, untuk benda yang melayang, karena benda massa jenis sama dengan massa jenis air, sama dengan terjadinya melayang. Nah, kalau yang melapung berarti karena massa jenis si bendanya itu yang lebih kecil daripada massa jenis si cairannya. Sekian dari kami, terima kasih, dadah. Keesokan harinya. Jadi ini soal Archimedes ya. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Oke, Nixon, silakan lanjut ke Pak. Oke, ini jawabannya udah benar ya? Oke. Oke, selanjutnya di jawaban ini, adakah yang bisa menggambarkan contohnya seperti apa? Oke, Jacqueline, makan. Nah iya, gambarnya kayak gini. Nah jadi dari jawaban ini semua, adakah yang bisa menjelaskan gimana aku bisa begini ya? Garis, jalan. Nah, jadi rumus dari penghasil itu kan FA atau bilangan itu sama dengan rho dikali volume dikali ventilasi. Nah, terus kita tinggal masukin aja nih dari soalnya. Di sini dikasih tahu kalau massa jenisnya itu adalah 500 kilo. Terus volume balon itu adalah 8 meter kubik. Lalu kita tinggal kaliin sama ventilasinya 10. Jadi tinggal 800 kali 8 kali 10 sama dengan 64.000 liter. Terima kasih. Benar ya, benar sekali. Tangan. Itu Video kali ini kita bakal Kan diam lagi ke Sama-sama, itu dikat ya, Mel? Ya.